Bersama dalam luka, bersama dalam asa. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saudara-saudara, Minggu 28 November 2021 ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita diperkenankan Tuhan untuk mempersiapkan diri, menyambut dan merayakan Natal. Ya, Natal, misteri inkarnasi, misteri firman yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Tiap kali menyadari misteri ini, bergemalah di hati kita firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dalam pada itu saudara, sementara kita mengawali masa persiapan untuk merayakan misteri inkarnasi atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita baru saja bisa bernapas agak lega. Betapa tidak, tahun lalu kita menjalani minggu-minggu Advent dan merayakan Natal dengan hati yang sesak. Ya, sesak karena wabah sejagat pembawa maut yang ditebar oleh COVID-19 alias virus corona. Sampai dengan hari ini saudara, hampir 2 tahun lamanya bumi manusia dibayang-bayangi oleh COVID-19. Virus ini telah merenggut sekian juta nyawa manusia di seluruh dunia, termasuk para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan, merawat para pasien yang lebih dulu terinfeksi. Saat ini tercatat lebih dari 260 juta kasus dengan korban jiwa. Lebih dari 5,18 juta orang di seluruh dunia. Di negeri kita tercinta, Indonesia, tercatat lebih dari 4,25 juta kasus dengan korban jiwa lebih dari 144 ribu orang. Seluruh umat manusia sedang didera oleh salah satu cambuk ekor ikan pari berduri besi penderitaan dengan maut atau kematian yang mengiringinya. Di minggu Advent yang pertama ini saudara, kita bisa bernapas agak lega karena terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah kasus maupun angka kematian secara khusus di Indonesia. Dalam pada itu, kita tidak menutup mata terhadap upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah dan tanggapan positif sebagian terbesar rakyat Indonesia yang dengan penuh kesadaran mengikuti imbauan pemerintah untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan memberi diri untuk divaksinasi. Dalam mata iman kita melihat upaya serius pemerintah dan tanggapan positif masyarakat sebagai tanda dari keberadaan iman, pengharapan, dan cinta yang dihidupkan oleh Roh Allah yang menerapkan karya penyelamatan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu ke seluruh dunia, di antara seluruh umat manusia, khususnya Indonesia. Dalam anugerah Allah, saudara, penderitaan hebat dan maut yang mengiringinya tidak dapat membinasakan umat manusia. Dalam pada itu, kita menginsyafi bahwa penderitaan adalah sebuah kenyataan universal. Dari masa ke masa, ia ada. Di mana-mana, ia pun ada. Tidak seorang pun
pernah luput daripadanya. Ketika kita dilahirkan, kita menangis. Ketika kita jatuh sakit, kita merasa susah. Ketika kita menjalani masa tua, kita mendapati diri kita lemah, rentan terhadap sakit penyakit, serta kepayahan. Pada saat yang sama, kita tidak menginginkan kematian. Kita merasakan kesedihan yang mendalam ketika kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, penderitaan memiliki aneka makna. Penderitaan bisa dimaknai sebagai peringatan Tuhan untuk mencegah manusia dari perbuatan ingkar. Penderitaan bisa juga diartikan sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa atau kejahatan manusia. Penderitaan bisa dimaknai sebagai cara Tuhan untuk menguji kesetiaan hamba-hambanya. Penderitaan bisa juga diartikan sebagai sarana atau alat yang dipakai Tuhan untuk memurnikan iman anak-anaknya. Dalam semuanya itu, saudara, Tuhan diyakini sebagai Sang Maha yang sempurna dalam hikmat bijaksana, keadilan, dan kasih sayangnya. Maka orang yang diberi peringatan diminta eling, yang dihukum harus bertobat, yang sedang diuji diminta tabah, dan yang sedang dimurnikan diminta bersabar. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah salah seorang yang kenyang dengan berbagai macam penderitaan dalam perjalanan hidupnya mengikut dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30, ia memaknai penderitaan yang dialami oleh orang percaya dengan cara yang khas. Dalam bacaan firman Tuhan itu, kita mendapati sekurang-kurangnya 3 pokok pemikiran sang rasul tentang penderitaan. Pertama, Rasul Paulus memaknai penderitaan sebagai bagian dari kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh anak-anak Allah. Penderitaan adalah bagian dari kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh anak-anak Allah. Kenyataan bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dalam Kristus tidak berarti kita dikecualikan dari penderitaan. Allah tidak memanjakan kita dengan mengizinkan kita menghadapi atau mengalami penderitaan. Allah sedang menggembleng kita, anak-anaknya. Sang Rasul yakin bahwa segala sesuatu, termasuk penderitaan, bekerja untuk membentuk karakter kita, agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, anak Allah. Kita tahu sekarang, kata Rasul Paulus, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah Roma 8 ayat 28 dan 29. Kedua, Rasul Paulus memaknai penderitaan orang percaya sebagai partisipasi atau keikutsertaan dalam penderitaan semesta. Penderitaan orang percaya sebagai partisipasi atau keikutsertaan dalam penderitaan semesta. Seluruh makhluk, dalam bahasa Yunani heiktisis atau ciptaan, telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Roma 8
ayat 20. Seluruh makhluk, kata Rasul Paulus, ada di bawah perbudakan kebinasaan. Ayat 21. Seluruh makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 22. Kita, anak-anak Allah, kita juga mengeluh dalam hati kita, kata Sang Rasul di ayat 23. Dengan diturut sertakan dalam penderitaan zaman sekarang ini. Ayat 18. Kita diajak untuk solider atau bersedia kawan dengan sesama yang menderita, bahkan dengan ibu bumi dan segenap penghuninya. Bukankah almarhum penyair W.S. Rendra, si burung merak, benar dalam pernyataannya, luka di bumi milik bersama. Dalam kesetia kawanan, niscaya ada tangan-tangan yang terulur untuk saling menolong, menopang, merawat, menguatkan, dan menyembuhkan. Ketiga, Rasul Paulus memaknai penderitaan orang percaya sebagai dorongan untuk hidup dengan semangat pengharapan. Penderitaan zaman sekarang ini, tanda Sang Rasul, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Kemuliaan apa? Ini pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 23. Itulah saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 19. Artinya, itulah saat penyempurnaan keselamatan kita. Kita dibebaskan sepenuhnya dari efek dosa, penderitaan, dan kematian. Bahkan bukan hanya kita, segenap ciptaan atau seluruh makhluk pun akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 21. Saudara, itulah transformasi akbar yang menandai penuntasan karya penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus junjungan kita. Penderitaan yang kita alami saat ini kiranya mendorong kita untuk merindu-dambakan suatu penyempurnaan. Tidak saja keselamatan kita seutuhnya, tetapi juga keselamatan semesta, keselamatan segala makhluk, keselamatan seluruh ciptaan. Menghayati kebenaran ini, kiranya kita terdorong untuk giat menerjemahkan pengharapan dalam Kristus melalui keberanian, ketulusan, dan hikmat bijaksana untuk memelihara dan merawat kehidupan bersama di tengah penderitaan bersama. Saudara-saudara, sementara kita menampaki minggu-minggu Advent dengan menatap kepada perayaan misteri inkarnasi atau Natal, kita diajak untuk merenungkan kembali hubungan antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan di satu pihak, dan penderitaan di pihak lain. Sudut pandangnya, inkarnasi Sang Firman. Kebenaran tentang Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Inkarnasi tidak lain dari kehadiran dalam darah dan daging, serta pengalaman dan kesadaran manusiawi dari pribadi ilahi yang dalam dogma dan himne gereja kita sebut dengan takzim Allah Anak, atau pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Sebab
bukankah firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita? Yohanes 1 ayat 14. Dalam Yesus Kristus, pribadi ilahi itu hadir untuk turut merasakan keterbatasan, kelemahan, penderitaan, kegamangan, kegalauan, bahkan ketakutan-ketakutan manusia. Dengan hadir, pribadi ilahi itu menyertai umat manusia, bahkan seluruh ciptaan dalam kesakitan dan penderitaannya. Dengan turut merasakan semuanya itu, Kristus menyatakan solidaritas atau kesetia kawanannya dengan umat manusia, bahkan seluruh ciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dengan berinkarnasi, Dia hadir untuk bersolidaritas dengan segala yang telah dijadikannya. Lebih jauh, saudara, dalam kehadirannya yang turut menderita dalam kesetia kawanan, Kristus memberi kekuatan kepada umat manusia untuk bergulat dengan penderitaan, bahkan kematian, tanpa harus kehilangan iman, cinta, dan pengharapan. Padahal dengan iman, cinta, dan pengharapan itulah umat manusia dapat menang atas penderitaan dan bayang-bayang maut yang mengikutinya. Sesungguhnya, saudara, minggu-minggu Advent dan perayaan Natal merupakan tanda-tanda kehadiran, solidaritas, dan kekuatan untuk mengatasi penderitaan dan mengalahkan bayang-bayang maut yang mencekam umat manusia. Sesungguhnya pula, Kristus bermaksud mengkampanyekan kemenangan itu melalui kita, anak-anak Allah, sekaligus para pengikut laki-laki bersandal yang dilahirkan 2000 tahun yang silam itu. Saudara-saudara, mari kita jadikan minggu Advent yang pertama ini sebagai awal dari kampanye, perjuangan, dan kemenangan iman, cinta, dan pengharapan. Mari terus berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita bijak menahan diri agar ledakan kasus COVID-19 tidak terjadi lagi. Mari terus berdoa untuk upaya pemerintah dan tanggapan positif masyarakat. Mari terus berdoa demi berakhirnya wabah sejagat ini tidak lama lagi. Bersama dalam duka, bersama dalam asa. Selamat menghayati minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.